Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cafiatun Hairul Amalia dari kelas PBSA semester 4 NIM 1814223. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari UAS mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan yang pertama yaitu tujuan dari The Basel Committee. Tujuan dari The Basel Committee ini adalah melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Dengan adanya harmonisasi standar internasional dalam pengaturan dan pengawasan perbankan diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang aktif melakukan transaksi di dunia internasional. Di era globalisasi dengan semakin terintegritasnya sistem finansial. Lalu dengan demikian, sasaran awal The Basel Committee adalah standarisasi pengaturan dan pengawasan bank yang memiliki akses usaha yang bertaraf internasional dan melakukan transaksi usaha pada beberapa yurisdiksi otoritas pengawasan bank. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu disput hukum mengenai peraturan mana yang harus diterapkan dalam operasi bank tersebut. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu tentang kondisi permasalahan perbankan di Indonesia sejak tahun 1992 dan 3 faktor yang menunjukkan keterkaitan. Kondisi permasalahan perbankan sejak tahun 1992 yaitu menurut sumber yang diolah oleh Carl Johan Lindgren, Indonesia mulai menghadapi masalah perbankan yang signifikan sejak tahun 1992 dengan indikasi kredit bermasalah yang terkonsentrasi pada bank-bank pemerintah sejumlah lebih dari 25% dari total kredit pada tahun 1993. Pengaruh negatif lain bersumber dari kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro di Indonesia pada masa itu, yaitu jumlah uang beredar dan kredit tumbuh dengan cepat setelah deregulasi pada 1988 yang kemudian dilakukan pengetatan pada tahun 1991 sampai 1992. Terjadi arus masuk modal jangka pendek mempersulit manajemen moneter. Tingkat bunga antar bank meningkat dari 10% menjadi 16% sebagai dampak krisis Meksiko awal tahun 1985. Lalu 3 faktor yang menunjukkan keterkaitan dan hubungan timbal balik yaitu yang pertama adalah ada kualitas manajemen bank terutama dalam melakukan manajemen risiko. Yang kedua ada kondisi dan kebijakan ekonomi makro, dan yang ketiga ada efektivitas pengawasan bank. Lalu selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga yaitu tentang bagaimanakah seharusnya pelaksanaan pengawasan secara efektif bagi bank dan lembaga keuangan syariah. Untuk dapat melakukan pengawasan bank yang efektif, mau tidak mau memerlukan biaya yang cukup besar. Namun bila hal ini tidak dilakukan, dapat mengakibatkan krisis perbankan sehingga biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan jauh lebih besar. Agar pelaksanaan pengawasan bank secara efektif, ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama yaitu prakondisi bagi pengawasan bank yang efektif, yaitu ada perangkat pengawasan bank, faktor lain yang memengaruhi efektivitas pengawasan bank. Yang kedua yaitu ada proses perizinan dan persetujuan atas perubahan struktur. Contohnya ada struktur kepemilikan, rencana operasi, sistem kontrol, dan organisasi internal. Yang ketiga ada uji kecocokan dan kepantasan bagi pengurus dan manajer senior.
Yang keempat ada proyeksi finansial termasuk modal. Yang kelima ada persetujuan awal dari pengawasan bank di negara asal. Yang terakhir ada pengalihan saham sebuah bank. Lalu prinsip yang ketiga ada regulasi dan persyaratan prudensial. Itu contohnya ada jenis-jenis risiko bank. Jenis risiko bank ini terdapat 8 jenis risiko. Yang pertama aspek permodalan, manajemen risiko kredit, manajemen risiko pasar, manajemen risiko keuangan lainnya, kontrol internal dan audit, serta pencegahan pencucian uang. Lalu yang keempat ada metode pengawasan bank. Metode pengawasan bank ini ada dua macam, yaitu metode off-site supervision dan metode on-site examination. Lalu ada juga kontak reguler dan manajemen bank. Lalu prinsip yang kelima yaitu persyaratan informasi bank. Contohnya ada standar akuntansi, cakupan dan frekuensi laporan, konfirmasi atas akurasi laporan yang disampaikan, lalu ada kerahasiaan dari informasi pengawasan bank, dan yang terakhir ada pengungkapan informasi. Lalu yang keenam, prinsip yang keenam yaitu kekuasaan atau kewenangan formal dari pengawasan. Contohnya ada dua, yaitu tindakan korektif dan prosedur likuiditas. Yang terakhir, ketujuh, yaitu ada kegiatan bank lintas negara. Prinsip tentang peran pengawasan ini terhadap perbankan lintas negara ada tiga prinsipnya, yaitu dua prinsip. Pertama merupakan kewajiban otoritas pengawasan bank di negara asal, dan satu prinsip lainnya yaitu merupakan kewajiban otoritas pengawasan bank di negara penerima. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.